Objek kajian psikologi agama. Objek psikologi adalah penghayatan dan perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia dalam alam kompleks dan selalu berubah. Jiwa bukanlah sesuatu benda yang mati, tetapi sesuatu yang hidup, dinamis, selalu berubah untuk maju menuju kesempurnaan. Robert H. Taules berpendapat bahwa psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Menurut Zakia Derajat, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama meliputi kajian mengenai yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa. Nomor 2, bagaimana perasaan seorang secara individual terhadap Tuhannya. 3, mempelajari, peneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup setelah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. 4, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan seseorang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka. Baik, materi yang kedua adalah metodologi penelitian psikologi agama. Dalam mengadakan penelitian suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang ilmiah. Maksudnya ialah metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dikontrol, dan dibuktikan kebenarannya. Di dalam literatur disebut bahwa istilah metode mempunyai pengertian hampir sama dengan prosedur, tata cara, alat, dan teknik. Dalam meneliti ilmu jiwa agama, sejumlah metode dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Pertama, ada dokumen pribadi. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam keberagamannya. Cara yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah mengumpulkan dokumen pribadi oleh orang per orang, baik dalam bentuk autobiografi, tulisan ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Yang kedua, ada kuesioner dan wawancara. Digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Metode ini dinilai memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan kemungkinan untuk menjawab dengan cepat dan segera, dan hasilnya dapat dijadikan dokumen pribadi tentang seseorang serta dapat pula dijadikan data nama. Yang ketiga, ada tes, digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Yang keempat, ada eksperimen. Teknik eksperimen digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Yang kelima, ada observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Penelitian ini dijadikan dengan menggunakan data sosiologi dengan mempelajari sifat-sifat manusia yang atau kelompok.
Dengan mempelajari sifat-sifat manusia, orang atau kelompok selain itu juga menjadikan unsur budaya yang bersifat materi dan bersifat spiritual yang dinilai ada hubungannya dengan agama. Yang keenam, studi kasus agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Cara ini digunakan dengan membandingkan antara tindak keagamaan dengan menggunakan pendekatan psikologi agama. 7. Pendekatan terhadap pengembangan teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Cara yang digunakan antara lain melalui pengumpulan dokumen, catatan riwayat hidup, dan data antropologi. 8. Metode klinis dan produktivitas dalam pelaksanaan metode ini memanfaatkan cara kerja. Penyembuhan dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antara jiwa dengan agama. Penyembuhan dititik berat pada kepentingan manusia. Kemudian untuk kepentingan penelitian digunakan teknik kreativitas, riset dan pengumpulan data tertulis mengenai penderita sebagai bahan diagnosa. Yang kesembilan, ada metode umum kreativitas. Metode ini berupa penelitian dengan cara menyandarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Selanjutnya, peneliti memperhatikan reaksi yang muncul dari responden. Yang ke-10, apresiasionomatik. Cara dengan menggunakan gambar-gambar yang sama melakukan gambar-gambar yang diberikan orang yang diteliti diharapkan dapat mengenal dirinya. Yang ke-11, ada studi kasus. Dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen kesehatan, hasil wawancara, dan lainnya. Untuk kasus tertentu, yang selanjutnya ada survei. Metode ini biasa digunakan dalam penelitian sosial, dapat digunakan untuk tujuan penggolongan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Nah, secara umum, metode riset di bidang meliputi yang dilakukan pada manusia mencangkup pengamatan wawancara, tes psikologi, eksperimen laboratorium, dan analisis statistik. Adapun metode penelitian yang dibagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama ada studi arsip. Pada dasarnya, penelitian dengan menggunakan metode ini adalah dengan melibatkan catatan tentang berbagai aktivitas manusia. Yang kedua, studi kasus. Penelitian ini mengamati suatu permasalahan tertentu atau seseorang secara intensif dan diharapkan hasilnya dapat digeneralisasikan kepada kasus yang lebih umum. Yang ketiga, pengukuran aktivitas otak. Seiring berkembangnya teknologi, maka ditemukan berbagai alat ukur kinerja otak yang sangat membantu dalam penelitian psikologi. Yang keempat, ada survei. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pola umum tingkah laku suatu kelompok masyarakat dan bukan hanya pada suatu individu. Yang kelima, ada pengamatan alami. Penelitian dengan metode ini sangat familiar di kalangan antropologis, di mana mereka mengamati kehidupan dan budaya manusia sehari-hari. Yang keenam, ada kolerasi. Penelitian ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa variabel yang diamati, sehingga dapat digunakan untuk meramalkan kejadian dan diakibatkan oleh suatu faktor. Yang ketujuh, ada eksperimen. Penelitian ini terkait erat dengan penelitian korelasi di atas. Yang ke-8, ada studi liberatur. Pada akhirnya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan utuh dari berbagai studi psikologi agama, maka dikembangkan dua metode pembaca. Yang pertama adalah pembaca
naratif yang kedua adalah metode sebagai bagian dari ilmu sosial klarifikasi. Klarifikasi metode yang digunakan dalam psikologi dapat juga dimasukkan ke dalam dua tipe. Pertama, ada tipe pendekatan yang keras dan disebut kuantitatif.